Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Diah Ayu Kusumaratni MFAM sebagai dosen di Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sebagai dosen, saya mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Passion utama saya adalah bidang pengajaran. Oleh karenanya, saya memberikan bobot terbesar 60%. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masing-masing sebesar 20%. Sebagai bentuk komitmen pengajaran sebagai proporsi terbesar, saya memberikan project based learning kepada mahasiswa dalam bentuk mini penelitian dan pengabdian masyarakat. Narasi pengajaran. Keilmuan saya di bidang pelayanan kefarmasian. Salah satu mata ajar yang saya ampu adalah praktikum swamedikasi. Mata ajar ini dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah praktikum swamedikasi merupakan mata ajar wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Farmasi. Metode pengajaran yang diterapkan dalam praktek ini adalah metode role play. Mahasiswa diminta memainkan peran sebagai farmasis yang memberikan pelayanan kepada pasien yang diperankan oleh dosen. Deskripsi singkat mata ajar praktikum swamedikasi adalah mempelajari penerapan pelayanan swamedikasi yang diaplikasikan ke dalam studi kasus penyakit minor illness dengan penggunaan obat bebas, bebas terbatas, dan OWA yang rasional. Capaian pembelajaran praktikum swamedikasi adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah terkait obat, memilihkan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien pada kasus minor illness, serta mampu memberikan informasi obat secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangan, norma, dan etik kefarmasian. Capaian ini tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak kuliah yang telah saya susun bersama dosen tim berdasarkan panduan pedoman kurikulum S1 Farmasi sebelum pelaksanaan perkuliahan. Materi pembelajaran yang diberikan meliputi penggolongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Metode WWHAM yaitu Who, What, How, Action, and Medicine. Studi kasus dan pelayanan swamedikasi penyakit berupa batuk dan flu, demam dan nyeri, diare dan konstipasi, luka iris, luka serut, dan luka bakar, mah, panu, kurap dan kutil, biang keringat, jerawat, ketombe, dan kecacingan. Pustaka dalam pembelajaran ini menggunakan buku pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas, pedoman konseling pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan, DIPIRO, farmakoterapi handbook, modul praktikum, Permenkes RI, jurnal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan materi praktikum swamedikasi. Mode perkuliahan adalah praktikum secara tatap muka di laboratorium simulasi apotik. Pembelajaran dimulai dengan memberikan kasus penyakit minor illness kepada mahasiswa. Kemudian, mahasiswa mulai melakukan penggalian informasi kepada pasien, memastikan penyakit yang diderita pasien berdasarkan gejala yang disampaikan oleh pasien dan memilihkan sediaan farmasi sesuai penyakit pasien serta memberikan informasi penggunaan obat. Komponen praktek terdiri dari yang pertama delivery, interaction, dan assessment. Delivery di awal praktikum dengan menyampaikan kasus swamedikasi penyakit yang akan disimulasikan. Materi pembelajaran juga saya berikan melalui aplikasi Moodle Oasis yang merupakan e-learning system yang dimiliki oleh Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi ajar dan diharapkan
setelah mendapatkan gambaran materi sebelum praktikum dimulai. Durasi praktikum swamedikasi selama 200 menit, di mana saya bagi menjadi 3 bagian meliputi pretest, simulasi kasus, dan evaluasi akhir serta garis besar materi untuk pertemuan selanjutnya. Pendekatan interaction, yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait kasus penyakit minor illness, saya menggunakan metode perkuliahan role play. Setiap mahasiswa maju satu persatu berperan menjadi farmasis dan dosen berperan menjadi pasien yang menceritakan penyakit yang diderita. Sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian, mahasiswa akan melakukan asesmen dengan metode WWHAM, yaitu Who, What, How, Action, and Medicine, untuk memastikan penyakit yang diderita pasien, memilihkan obat yang tepat sesuai batasan swamedikasi, penyerahan obat, dan memberikan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Setelah semua mahasiswa menyelesaikan simulasi swamedikasi, mereka diminta memaparkan kasus yang didapatkan dan tanya jawab sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Pada tahap ini, dosen berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kasus yang sudah diberikan. Setelah diskusi, mahasiswa akan membuat laporan hasil praktikum sesuai modul. Proses asesmen saya laksanakan dengan berbagai metode. Pada awal perkuliahan dimulai, saya memberikan pretest dengan bobot penilaian 20%, simulasi kasus sebesar 40%, laporan praktikum sebesar 10%, serta penilaian post-test pada pertemuan ke-16 dengan mengacak kasus swamedikasi yang pernah diberikan dengan bobot 30%. Hasil penilaian ini dapat dilihat oleh mahasiswa dengan mengakses sistem akademik online Student Administration System atau OASIS secara online. Berikut ini adalah video pengajaran praktikum swamedikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit mata di praktikum swamedikasi ya. Tentunya sebenarnya penyakit mata ini sudah teman-teman atau adik-adik dapatkan di teori swamedikasi ya. Dan sehingga hari ini adik-adik tinggal mempraktekkan bagaimana kasusnya, bagaimana pengaplikasian obatnya begitu ya. Oke, sebelum saya masuk menjelaskan tentang kasus penyakit mata, saya mau recall dulu minggu lalu ya terkait definisi swamedikasi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan di sini apa definisi swamedikasi? Izin menjawab, Ibu. Swamedikasi adalah upaya pengobatan yang dilakukan sendiri oleh individu untuk mengatasi gejala atau penyakit ringan tanpa konsultasi atau resep dari dokter terlebih dahulu. Oke, betul. Jadi definisi swamedikasi itu adalah upaya pengobatan yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi gejala atau penyakit ringan tanpa konsultasi atau resep dari dokter terlebih dahulu. Jadi masyarakat atau pasien-pasien ini tidak ke dokter untuk memeriksakan gejala penyakitnya, tapi datang ke apotek. Nah, ini adalah batasan obat-obat yang bisa diberikan pada saat pelayanan swamedikasi. Yang pertama adalah berupa obat-obatan yang termasuk dalam suplemen, jamu, dan herbal, yang mana logonya seperti ini, ya, seperti ada akar ranting. Dan yang kedua, obat bebas dengan warna hijau, ikatan hijau dengan batasan tepi berwarna hitam. Yang kedua adalah obat-obat yang masuk dalam golongan obat bebas terbatas warna biru dengan lingkaran hitam di pinggirnya. Dan yang terakhir adalah obat keras. Tetapi obat keras ini terbatas yang bisa diberikan pada saat melakukan swamedikasi. Hanya obat-obat keras
ketiga, merekomendasi obat yang tepat dan rasional tentunya. Yang keempat, memberikan syarat non-farmakologi. Non-farmakologi itu adalah teman-teman memberikan pengobatan, sebenarnya tanpa obat, upaya untuk bisa mempercepat penyembuhan pasien tanpa memberikan obat. Ya. Dan yang terakhir yaitu merujuk pasien ke dokter. Ini dilakukan apabila pada saat pasien sudah melakukan pelayanan somedikasi atau melakukan somedikasi, kemudian teman-teman sudah memberikan obat, merekomendasikan obat, tapi setelah 3 hari pemberian obat tersebut tidak ada perbaikan kondisi. Nah, maka teman-teman sebagai farmasis nantinya harus merekomendasikan pasien ini untuk merujuk ke dokter. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita, yaitu penyakit mata. Namun tidak semua penyakit mata yang diderita oleh pasien itu boleh dilakukan somedikasi. Seperti definisi di awal bahwa hanya gejala-gejala ringan saja. Nah, yang termasuk dalam gejala ringan itu contohnya penyakit mata yang seperti apa sih itu ya? Yang pertama adalah hemdonium atau yang dengan bahasa umumnya adalah yang kita sebutkan dengan bintitan. Seperti ini penampakannya adalah biasanya gejala yang dirasakan oleh pasien itu adalah adanya benjolan seperti bisul. Kemudian disertai rasa nyeri, kemudian rasa sakit gitu ya, dan juga mata berair. Dan tentunya pasti ada pembengkakan. Nah, itu bisa di atas kelopak mata maupun di bawah. Yang kedua ada blefaritis atau peradangan pada kelopak mata. Nah, peradangan ini bisa gejala yang dirasakan pasien adalah pastinya adalah nyeri. Karena apa? Karena di sini ada peradangan. Kemudian bisa disertai dengan mata merah, dengan juga berair, ya, gatal. Dan yang terakhir adalah iritasi mata ringan. Ini biasa mungkin teman-teman pernah merasakan ya pada saat naik motor atau berkendara sepeda, misalkan ya naik sepeda kemudian kena debu gitu. Nah, ini yang terjadi pada saat terkena debu itu adalah iritasi mata ringan. Bedanya dengan iritasi mata lainnya, karena untuk iritasi mata ringan itu gejalanya matanya minta, kemudian juga terasa nyeri, gatal, terus kemudian seperti ada kotoran di mata, ya. Tapi bedanya dengan iritasi mata lainnya, kenapa disebut mata ringan gitu ya? Di sini biasanya tanpa adanya sekret. Sekret itu adalah kotoran yang biasanya berwarna putih yang sering muncul. Nah, kalau untuk iritasi mata ringan itu tidak ada. Nah, ini adalah contoh-contoh sediaan obat yang bisa kalian berikan untuk pasien dengan gejala sakit mata. Hanya 2 sediaan saja ya, yaitu dalam bentuk apa ini? Gas mata. Yang kedua adalah salep mata. Ya, bagaimana praktikum somedikasi hari ini? Ya, kemarin kita sudah mata perkuliahan. Hari ini kita bagaimana sih cara pelaksanaan praktikum somedikasi? Ya, jadi nanti teman-teman akan satu persatu maju dan mensimulasikan menjadi seorang farmasi di apotek. Saya akan bertugas sebagai pasien. Nanti teman-teman akan mendapatkan kasus yang berbeda dan teman-teman harus bisa menyelesaikan kasus tersebut gitu ya. Nah, yang pertama yang kami lakukan adalah menggali informasi. Jadi teman-teman bertanya kepada pasien, memastikan gejalanya apa. Kemudian jika pasien itu sendiri yang datang ke apotek, maka kalian bisa melihat secara visual bagaimana sih gejala yang diderita pasien itu, tidak ada di cerita, tapi juga bisa melihat. Kemudian jika kalian sudah memastikan penyakitnya apa, maka pilihkanlah obat yang tepat dan rasional. Jika sudah, maka silakan lakukan dispensing atau berikan obat itu kepada pasien dan jangan lupa disertai dengan komunikasi, informasi, dan edukasi atau idenya seperti apa sih penggunaan obat ini. Paham ya? Nah, untuk melakukan penggalan informasi kan teman-teman berarti harus melakukan komunikasi ya, berbicara, bertanya, itu apa sih caranya, bagaimana, metodenya seperti apa saja yang harus saya tanyakan. Nah, kita menggunakan metode yang disebut dengan WWHAM. Nah, apa itu? W yang pertama adalah who,
siapa untuk memberikan obat yang tepat. Kemudian B yang kedua adalah what are the symptoms, apa gejalanya? Gejalanya seperti apa sih? Yang dirasakan itu bagaimana? Yang ketiga, how long have the symptom? Berapa lama sakitnya? Sudah berapa lama diderita? Action taken so far. Tindakan apa yang sudah dilakukan? Kalau yang action ini adalah berupa tindakan tanpa pemberian obat. Misalkan kompres, minum-minuman hangat, itu termasuk tindakan. Nah, kalau M, medication, itu adalah obat yang sudah digunakan. Ini adalah tindakan yang berupa penggunaan obat. Jadi bisa bedakan ya antara A dan yang M. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai hanya menanyakan salah satu saja dari dua ini. Tetap dua-duanya harus ditanyakan. Sampai sini kira-kira pertanyaan lagi sudah paham itu literasi pada saat memulai pemberian kasus? Ya. Jangan lupa kita menggunakan metode PPKR dan komunikasi dengan baik ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa teman-teman semua akan baca satu persatu dan mendapatkan kasus yang berbeda. Nanti kita mulai dengan urutan absen yang pertama ya sampai terakhir ya. Silakan nanti urutan yang pertama siapa? Oke, sama-sama Mbak. Atas nama Ambawati. Kakak Ambawati. Silakan Mbak Ambawati. Selamat siang, selamat datang dulu. Ya, selamat siang Mbak. Saya butuh obat. Oh iya, untuk siapa nih obatnya? Untuk saya sendiri Mbak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna, saya bertugas sebagai apoteker di apotek. Kalau tahu namanya siapa Ibu? Nama saya Santi. Ibu Santi ya, umur berapa tuh Ibu? Umur 20 tahun. Boleh disebutkan nomor telepon dan alamatnya? Untuk alamatnya? Alamatnya saya di Magelang. Jadi Ibu Santi keluhannya bagaimana? Ini mata saya bengkak ya Mbak. Kalau mata saya di bagian atas ini bengkak sudah dari semalam. Itu yang bengkak sebelah mata kiri ya? Dia mata kiri. Oke. Disertai gatal juga atau tidak? Ya yang saya rasakan sakit, nyeri gitu ya Mbak. Tidak terlalu mengganggu. Apa ya maksudnya? Nyeri kadang-kadang muncul hilang gitu ya. Tapi yang mengganggu itu adalah karena penampakannya yang bengkak tadi, kemudian merah, ada rasa gatalnya juga Mbak. Ya, sudah berapa lama nih Bu gejalanya? Semalam mulai kelihatan bengkak. Oh, oke. Sebelumnya sudah diberi obat nih? Saya hanya kompres dengan air hangat. Tindakannya berarti hanya di kompres ya Bu ya? Apakah ibunya punya riwayat pengobatan atau riwayat penyakit? Oh tidak. Untuk alergi obat, makanan atau minuman apakah ada? Tidak ada juga. Oh gitu. Untuk kebiasaan ibu sendiri gimana nih? Apakah kurang menjaga kebersihan atau bagaimana? Oh iya, sepertinya 2 hari yang lalu itu saya mungkin ya penyebabnya itu saya kurang tahu. Jadi saya 2 hari yang lalu ini sering pulang malam, memang pekerjaan jadi saya harus pulang malam, kemudian tidak membersihkan muka. Jadi saya biasanya udah ganti baju langsung tidur Mbak. Oke, seperti itu. Mohon ditunggu sebentar ya, saya akan ambilkan obatnya. Ini ibu obatnya saya berikan saus mata ya, Bu ya. Ini gemoin, isinya itu gentamisin 0,3% ya, Bu ya. Ini digunakan ya sampai 4 kali sehari setiap 6 jam ya, Bu ya. Tadi yang sakit di mata sebelah kiri Bu. Mata kiri ya. Sebelumnya sudah pernah pakai saus mata belum Ibu? Belum pernah sih Mbak. Baik Ibu, saya akan bantu jelaskan ya untuk cara penggunaan saus matanya ini. Pertama-tama Ibu cuci tangan dulu menggunakan sabun dan air ya. Setelah itu dikeringkan dengan tisu ya. Setelah itu dibuka saja penutupnya ini, lalu dicek dulu apakah ada retakan atau kerak di ujung tutupnya ini. Tapi pada saat membukanya hati-hati ya Bu, jangan sampai terkena tangan. Setelah itu Ibu bisa menggunakan kepala ke belakang seperti ini, lalu kelopak mata bagian bawah ini ditarik menggunakan
Kemudian salutnya ini didekatkan ke area cekungan, ditekan secara perlahan saja ya Bu ya, kira-kira isinya 1 cm. Setelah itu Ibu bisa mengedipkan mata secara perlahan dan pejamkan mata atau diperankan saja matanya selama 2-3 menit ya. Nah, setelah itu jika ada sisa di ujung kulitnya, sisa salutnya, bersihkan saja dengan tisu ya. Tapi jangan sampai terkena tangan ya. Setelah itu bisa membuka mata kembali dan mencuci tangan kembali ya. Ada sisa obatnya untuk menikmati tangan itu bisa pulang menggunakan sabun dan air. Untuk penyimpanannya sendiri ini disimpan di kotak obat atau di lemari obat ya. Jauhkan dari jangkauan yang kecil sinyalnya. Ini nanti obatnya setelah saya berikan itu hanya bisa dipakai selama 28 hari ya. Setelah 28 hari itu tidak bisa dipakai. Jadi harus diberikan dulu walaupun sisanya masih banyak ya Mbak? Iya, benar banget itu. Nah, dan untuk efek sampingnya sendiri itu biasanya iritasi. Tapi nggak usah khawatir karena efek sampingnya ini tidak selalu terjadi pada pasien. Jadi aman gitu ya? Aman ya untuk dipakai. Dan saya sarankan untuk menjaga kebersihan ya, terutama sering-sering membersihkan wajah setelah bekerja, terutama di bagian mata ya, tadi sudah bilang sedikit. Apakah ada yang mau ditanyakan itu atau yang jelas ini? Enggak, sudah lengkap. Oke. Bu bisa dijelaskan kembali ini tadi pakainya berapa kali sehari? 2-4 kali sehari ya? Setiap lanjut. Oh iya, setiap hari. Ibu, terima kasih sudah datang ke atas kami. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak. Oke, berarti yang kedua siapa? Sama siapa Mbak? Ini Rahayu. Silakan Mbak. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Apoteker Rahayu yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya butuh obat. Oh, kalau boleh saya tahu ini siapa ya Bu yang sakit? Suami saya, Oh, suaminya. Nama suaminya siapa Ibu? namanya Eko, Eko. Terus untuk umurnya? umurnya 40 tahun. 40 tahun. Boleh sebutkan nomor telepon dan alamatnya? Nomor teleponnya 081555. Alamat saya di Bandar Lampung. Gejala apa yang suami Ibu rasakan? Ya, ini bangun tidur tadi, matanya merah Pak. Oh, merah. Apakah terasa gatal? Iya benar. Apakah terasa nyeri? Iya. Oke. Udah Tapi berapa? dia nggak terlalu ini banget ya. Ada sedikit. Pokoknya maksudnya matanya terlihat merah, kemudian gatal. Oke. Sudah berapa lama sebenarnya? Kan gimana tidur? Oh, baru ini. Tadi bangun tidur terus bersih kasur gitu ya Mbak. Terus mengeluhkan matanya kok gatal terus dikucek-kucek terus jadi merah. Oke. Terus apakah sebelumnya sudah melakukan pengobatan atau tindakan untuk Tadi mengatasi? cuci muka saja. Oh, cuci muka. Baik. Untuk kebiasaannya sehari-hari itu bagaimana Kak? Biasanya sih bekerja gitu ya. Biasanya memang setiap harinya setelah bangun tidur tugasnya suami saya untuk bersihkan kasur gitu aja. Oh iya. Oke, sebentar ya. Di sini saya kasih obat Insto yang isinya terdapat tetrahidrozolit. Kemudian ini digunakan 3 atau 4 kali sehari, 2-3 tetes. Efek sampingnya ini matanya biasanya perih, tapi tenang saja karena tidak semua pasien mengalami efek samping tersebut. Untuk penyimpanannya ini bisa disimpan di lemari obat atau tempat obat ya Ibu. Setelah itu saran saya misal kalau membersihkan kasur itu bisa pakai kacamata ya. Gitu ya. Iya, karena mungkin kan debunya itu kan ke mata ya itu pas membersihkan kasur gitu. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan Ibu? Oke, bisa lagi
sampai 4 kali ya, Mbak? Ya betul. Ini obatnya saya kasih. Terima kasih ya Ibu. Semoga sembuh. Oh iya, terima kasih Mbak. Ya. Tadi saya mendapatkan kasus seorang wanita yang berumur 28 tahun datang ke apotek mengeluhkan gejala pada mata sebelah kirinya itu bengkak, nyeri, kemerahan dan gatal pada kelopak mata bagian atasnya ya. Sudah 2 hari dan saya merekomendasikan obat Salpata yaitu Benelli, isinya bentamisin 0,3%. Itu dipakainya 2-4 kali sehari setiap 6 jam. Begitu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Tolong jelaskan lagi cara penggunaan saraf mata. Oh, oke baik. Tadi pertanyaannya terkait cara penggunaan Salpata ya Mbak ya? Oke, akan saya jelaskan. Pertama-tama itu harus mencuci tangan dengan air dan sabun ya, kemudian dikeringkan dengan tisu. Setelah itu dibuka tutupnya itu, tapi hati-hati jangan sampai tutupnya ini atau ujung tutupnya ini mengenai tangan ya. Setelah itu dicek apakah ada retakan atau kerak. Setelah itu bisa dongakkan atau mengadukkan kepala ke belakang seperti ini. Lalu pada mata yang sakit tadi, karena kasus saya sakitnya di sebelah kiri, jadi kelopak mata bagian kiri itu ditarik menggunakan ujung jari telunjuk seperti ini sampai terlihat cekungannya. Kemudian salepnya tadi didekatkan ke area cekungan mata, tapi jangan sampai tersentuh ya. Kemudian dipencet secara perlahan saja sampai isinya keluar kira-kira 1 cm saja. Kemudian setelah itu tutup mata, pejamkan dan diamkan selama 1-2 menit saja. Kemudian dibuka kembali. Jika ada sisa salep di ujung tutupnya itu, bersihkan saja dengan tisu. Dan saya ingatkan lagi jangan sampai kena tangan ya. Kemudian langsung saja ditutup dan kembali mencuci tangan dengan air dan sabun. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Oke, tadi teman-teman sudah maju persatu persatu menyampaikan kasusnya yang didapatkan pada saat praktikum tadi. Sudah jelas semua ya terkait penyakit mata ini dengan obat-obat apa saja yang dibolehkan dalam pelayanan komunikasi ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Jika sudah, berarti nanti tugas teman-teman semua jangan lupa untuk membuat laporan praktikum yang dikumpulkan minggu depan sesuai kesepakatan kita pada saat kontrak perkuliahan. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.